adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita seri cerita rakyat 37 provinsi dari Nusa Tenggara Barat yang berjudul Batu Golok, karya Dian K, yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Di suatu pagi yang panas, sebuah keluarga berjalan menyusuri daerah Padamara. Sang ayah, Amak Lembain, menggendong satu anak. Sedangkan istrinya, Inak Lembain, menggandeng anak yang lebih besar. Keluarga Amak Lembain sangat miskin. Sehari-hari mereka berkelana ke sana kemari mencari pekerjaan. Mereka mau bekerja apa saja, asalkan bisa memberi makan kedua anaknya. Setelah jauh berkeliling, akhirnya Amak Lembain mendapat pekerjaan. Aku harus membangun pagar tembok. Pekerjaan ini butuh beberapa hari. Bawalah anak-anak bersamamu, katanya pada Inak Lembain. Inak Lembain menurut. Dia membawa kedua anaknya sembari terus mencari pekerjaan. Tanpa lelah, dia mengetuk setiap pintu rumah. "Apakah ada pekerjaan untukku?" tawarnya pada para penduduk. Tidak lama kemudian, Inak Lembain mendapat pekerjaan. "Tumbuklah padi-padi yang baru dipanen itu," kata seorang ibu yang baik hati. "Kalau sudah selesai, aku akan mengupahimu sekarung beras," kata ibu itu lagi. Inak Lembain sangat senang. Menumbuk padi bukanlah pekerjaan sulit. "Anak-anakku, duduklah di sini. Jangan kemana-mana ya," pesan Inak Lembain pada kedua anaknya. Dia lalu mendudukkan kedua anaknya di sebuah batu yang ceper. Batu ceper itu biasa disebut dengan batu golok. Duk, duk, duk. Inak Lembain mulai menumbuk. Dia tidak menghiraukan panas matahari yang menyengat. Yang penting baginya, kedua anaknya bisa makan hari itu. Inak Lembain pun terus menumbuk sampai matahari tinggi. "Duh, tanganku pegal juga," keluh Inak Lembain. Dia pun beristirahat sejenak. Dia menoleh pada kedua anaknya yang masih asyik bermain di atas batu golok. "Main yang rukun ya, ibu mau kerja lagi," katanya. Inak Lembain kembali menumbuk. Pemilik padi memberinya lebih banyak padi lagi. "Aku harus cepat, kalau tidak aku tidak bisa menyelesaikannya." Duk, duk, duk. Inak Lembain menumbuk dengan cepat. Seluruh tenaganya dia kerahkan untuk menumbuk. Dia terus menumbuk hingga tidak memperhatikan kedua anaknya. Di tengah riuhnya suara tumbukan, anak-anak Inak Lembain berteriak memanggilnya. "Ibu, ibu, lihat kami!" Inak Lembain tidak peduli. Dia pikir anak-anaknya hanya sekedar memamerkan rumput yang mereka jalin menjadi ekor kuda. "Ibu, ibu, lihat kami!" Kedua anak itu terus berteriak. Inak Lembain tidak memedulikan panggilan anak-anaknya. Dia masih saja terus menumbuk. Lama-lama, teriakan anaknya berubah menjadi tangisan. "Ibu, ibu, ayo bu, lihat kami!" Inak Lembain tidak tahu kedua anaknya panik. Mereka berdua mengalami peristiwa yang aneh. Batu golok yang mereka duduki bergerak pelan ke atas. Naik,
naik, dan terus naik. Mereka berdua sekarang melayang di udara. Ibu, ibu, batu ini naik, Bu. Mereka terus berteriak. Inak Lembain pun kesal. "Shh, kalian kenapa sih? Berisik." Dia menghentikan pekerjaannya dan menoleh. Betapa terkejutnya dia, karena kedua anaknya tidak lagi ada di sana. "Ibu, kami di sini!" teriak anak-anaknya dari atas. Inak Lembain mendongak. "Astaga, apa yang terjadi? Mengapa kalian bisa melayang begitu?" Inak Lembain panik setengah mati. Sambil menangis, Inak Lembain mencari cara menyelamatkan kedua anaknya. "Ya Tuhan, tolonglah kami. Selamatkanlah anak-anakku," pintanya sambil berusaha meraih batu golok yang membawa anak-anaknya. Namun, batu golok itu terus naik, semakin tinggi dan tidak teraih lagi. Tiba-tiba, Inak Lembain punya akal. Dia melepas selendang yang melilit pinggangnya, lalu melempar selendang itu ke arah batu golok. "Semoga selendangku bisa menangkap batu itu," harapnya. Namun, bukan itu yang terjadi. Selendang itu mengenai batu golok dan memecahkannya. Piar! Batu golok pun pecah menjadi 3 bagian. "Astaga, mengapa batu itu pecah? Anakku, anakku! Jangan sampai kalian jatuh!" teriak Inak Lembain panik. Inak Lembain berlari ke kanan dan ke kiri. Dia berusaha mencari di mana anaknya. Aneh, dia tidak melihat anaknya. Tiba-tiba, dari balik ketiga kepingan batu golok yang pecah tadi, muncullah 2 ekor burung. Satu burung kekuo dan yang satunya lagi burung kelik. "Ibu, ini kami, Bu," panggil si burung kekuo. Rupanya burung kekuo itu adalah anak sulung Inak Lembain. Tangis Inak Lembain pun pecah. Dia tidak menyangka kedua anaknya menjadi burung. "Ya Tuhan, andai saja tadi aku lebih memperhatikan anak-anakku," sesalnya. Namun, nasi telah menjadi bubur. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Inak Lembain pun membawa kedua burung itu pulang. "Meski kalian jadi burung, kalian tetap anak-anakku. Aku akan merawat dan menjaga kalian baik-baik," katanya. Di rumah, Inak Lembain menanti suaminya dengan cemas. "Semoga dia tidak murka melihat anak-anak kami ini." Saat Inak Lembain pulang, Inak Lembain menceritakan semuanya. "Maafkan aku yang telah lalai menjaga anak-anak kita." Inak Lembain tidak bisa berkata apa-apa. Percuma saja marah pada istrinya, karena marah tidak bisa mengembalikan kedua anaknya. Dia pun bertekad akan merawat kedua burung itu dengan baik. Setiap hari, Inak Lembain dan Inak Lembain memandikan kedua burung itu dan memberinya makan. Kedua burung itu tampak gemuk dan sehat. Mereka juga bebas terbang dan tidak pernah dikurung. Meski demikian, mereka selalu tahu jalan pulang. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu mengapa batu golok tadi bisa terbang. Peristiwa itu tidak pernah lagi terjadi. Batu golok yang pecah jadi 3 bagian pun terlempar ke 3 daerah yang berbeda. Ketiga daerah itu sekarang bernama Desa Gembong, Dasan Batu, dan Montong Teker.
Nah, sekian cerita dari Batu Golok. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.